Timnas U17 Indonesia sedang berjuang di Piala Dunia U17 2025 yang berlangsung di Qatar. Tergabung dalam grup H, tim asuhan Novarianto itu sudah menjalani satu pertandingan lawan Zambia. Hasilnya kalah 3. Selanjutnya mereka akan bertemu Brazil dan juga Honduras. Saat ini Timnas U17 posisinya ada di posisi peringkat ketiga dengan 0 poin dan kemasukan 2 gol. Perjuangan mereka sangat berat untuk melaju ke babak selanjutnya. Mari kita bahas bersama Alif dan Wila. Will, sedikit dulu Will. Lu nonton nggak kemarin Zambia lawan Indonesia? Nonton sih, tapi kayak nyicil gitu nontonnya, nggak langsung full gitu. Bahkan yang terakhir aku tinggal udah ngantuk banget soalnya. Jadi kalau nonton sih awal-awalnya bagus sih, kalau lihatnya emang bagus awalnya. Cuma emang kayaknya rada takut sih. Pemainnya ada rasa takut gitu nggak sih? Soalnya mental ya? Iya, bisa dibilang mental sih. Beberapa kali pemain malah langsung tiba-tiba full penuh di pertahanan sendiri ke kotak penalti kayak padahal mah kalau nyerang bagus benernya. Iya, tapi kan kita awalnya cepat cetak gol dulu ya. Iya, cetak gol lewat Jahapi Goli menit ke-12, lalu mainnya malah berantakan ya, mental malah drop ya. Nah, kalau menurut lo kenapa Lip bisa drop gitu mental pemainnya? Padahal kita unggul dulu loh. Seharusnya kalau unggul tuh mental kita malah bagus. Mental bagus. Nah, kalau berbicara dari kutipan dari Coach Nova bahwa di babak pertama para pemain tim U17 itu kurang berani memegang bola, Bang. Ya, kelihatan betul. Gua nonton juga kayak gitu ngeliatnya. Kurang berani, jadi ya kurang percaya diri, mungkin karena menghadapi lawan-lawan yang berat seperti Zambia, negara dari Afrika, dan juga negara-negara yang lolos di Piala Dunia, terus kurang percaya diri di babak pertama. Bagaimana cara ke depan kelihatan sekali, namun di jalan babak kedua ya Mbak baru mulai bisa percaya diri, bisa menguasai bola dan juga mengalirkan permainan. Meskipun di gol pertama Zabi Goli pun juga itu Evandra mengumpan tidak sengaja ditepis bola muntah, baru si Zabi Goli menyambar kosong ya, posisinya enak banget depan gawang kosong, nggak ada pemain dari Zambia yang menghalau ya. Tapi gini ya Bila, waktu uji coba sebelum ke Piala Dunia kan kita lawan Pantai Gading ya, ibaratnya levelnya sama-sama di Afrika ya. Seri itu Wil satu-satu. Nah, kalau menurut lu Zambia ini kemarin mainnya gimana sih? Kita ngulas sedikit dah. Gua sih kalau gua pribadi kemarin Zambia mainnya kayak cepet banget. Iya, cepet banget gitu kan. Cepet banget. Tapi kayaknya emang lebih ke mental sih Bang. Kayak Evandra sendiri yang wawancara terakhir tuh Evandra sendiri pun ngaku kan. Bahkan Coach Nova pun marah kayak gitu kan. Percuma skema latihan, taktik latihan, udah persiapan panjang dan lain sebagainya. Tapi pertandingan gak bisa berjalan sesuai dengan rencana gitu kan. Karena pemain takut gitu kan. Makanya setelah diomel habis-habisan di ruang ganti, baru babak kedua tuh mainnya kayak dapet banget gitu dapet banget dan ya itu timnas gitu yang selama ini kita lihat ya gitu kan, timnasnya Konova kayak gitu kan. Tapi ya itu babak pertama kayaknya emang karena Zambianya sampai babak pertama Zambia itu cetak gol belum ada 20 detik ya. Iya, lah itu karena kayaknya emang ya itu karena udah lebih ke grogi kayaknya. Karena udah bener-bener langsung main di Piala Dunia baru pertama gitu kali ya Bang ya. Terus habis itu ya itu grogi, makanya setelah diomel tuh baru pada sadar kalau yang Zambia ngomong cepet, kayaknya pemain kita lawan Mali kemarin juga cepet-cepet yang di Piala Kemerdekaan ya. Iya, Piala Kemerdekaan lawan Mali juga cepet dan itu masih bisa gitu loh Bang, masuk walaupun emang kalah sih, tapi ya maksudnya tetap aja kalah imbang ya, lupa aku. Imbang ya nggak salah. Lupa deh banyak. Iya, lawan Mali masih bisa ngimbangin gitu permainannya gitu kan. Bahkan waktu ya mungkin lawan Paraguay juga nggak kalah 2-1 kita. Iya kalah, tapi maksudnya mainnya juga nggak jelek-jelek amat. Betul. Gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa pas lawan Zambia ini kayaknya emang grogi banget kayaknya. Ya gue kemarin menyerotin si Mirjatullah nggak salah ya. Iya, itu udah ada 20 emas ya. Kedua. Gue pikir anjir gol nih. Ternyata lupanya malah eksekusi dia nggak tenang, sangat disayangkan banget ya. Seharusnya akhirnya kurang seharusnya ketika si Mirja itu bisa fokus cetak gol, mungkin suasana akan berbeda. Benar. Tapi kalau gitu kan. apa? Grogi mungkin ya. Apa karena mainnya di lapangan biasa kali ya, bukan stadion ya. Jadi dia festival nggak lompat lagi ke parit bawah gitu. Iya. Kejadian memalukan ya. Di mana tuh, di Medan ya? Di Medan. Ada ke bawah. Si Mirza mau lompat ke penonton, ternyata ada parit ya.
Iya makanya lah kan ibaratnya mungkin kayak gitu karena emang sebenarnya jadi teman-teman ini mainnya di Aspire Academy, tempat latihan. Lapangan latihan. Lapangan latihan di Qatar. Gue rasa ini akademi terbaik lah, lapangan terbaik ada 8 atau 9 lapangan yang dipakai buat Piala Dunia U17 2025. Ada 48 negara yang bertanding di sana kan. Nah, lanjutan nih Lip, kita ketemu Brazil. Waduh. 7-0 lawan Honduras. Tim Samba. Gimana Lip? Wah, kalau melihat pertandingan pertama kemarin yang Mbak Wil, Bang Hari pada laga pertama Brazil lawan Honduras, perkasa sekali ya, 7-0 Honduras dibantai oleh Brazil. Cukup meyakinkan ya. Betul. Justru ini menjadi sinyal bahaya ya buat tim besutan Nova Arianto bahwa Brazil ya seperti biasa bukan kaleng-kaleng ya Bang Wil. Kaleng-kaleng, bukan YouTube kaleng-kaleng ya. Waduh. Tapi gini ya, balik lagi ke Brazil ya, 4-0 di babak pertama lawan Honduras, 3-0 di babak kedua. Lu nonton gak Wil? Akuin aja. Ngakuin nggak nonton. Kalau gue nonton, karena gue bikin menjaga pertandingannya. Buset itu pemainnya enak banget mainnya. Gue gak bohong. Boleh bagus-bagus ya Bang ya. Bola mainnya oper-oper pelan, santai, passing pelan, pendek, santai. Ada, maksudnya pergerakan orang tanpa bolanya tuh ada Lip. Jadi ketika lu passing bola, dia bergerak kemana, kayak bener-bener kita nonton Brazil senior gitu. Tapi kan ini Honduras saya balik lagi ya. Honduras kan timnya ya walaupun tim ya B aja lah ibaratnya kan cukup mengagetkan ngeliat permainan Brazil 7-0. Gua kemarin kan kita ngomong sama pelatih Persija ya, Mauricio saja bilang ini menjadi sinyal bahaya bagi timnas U17 Indonesia. Semoga dia tampil baik aja kan karena lawannya Brazil kan. Nah kalau menurut Will, menurut lu apa yang harus perubahan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak si Mati Becker dan kawan-kawannya dan Brazil? Perubahan apa ya perubahannya harus dilakukan? Kalau formasi nggak usah berubah ya? Iya, formasi kayaknya nggak akan berubah juga sih Bang, karena ya itu 21 pemain juga pasti Coach Nova juga nggak pengen otak-atik banyak gitu kan. Dan ya lawannya juga Brazil Bang, pasti ya pemain terbaik yang diturunin kayak gitu kan. Kalau formasi aku ngerasa nggak ada yang berubah, tetap akan 3-4-3 kayak gitu kan. Tapi kalau apa yang harus diubah, kataku mah lebih ke mentalnya sih. Mental. Jadi ya dari awal tuh harusnya emang berani aja gitu kan. Bahkan Coach Nova yang terbaru pun ngomong kan, ya saya mintanya cuma minta ke pemain ya mentalnya lebih kuat kayak gitu kan. Bukan nggak mungkin kita ngimbangin, kata Coach Nova kan, bukan nggak mungkin kita ngimbangin Brazil atau ya setidaknya ngimbangin atau ya udah siapa tahu bisa menang kalau kata Coach Nova kan gitu kan. Iya kayak Jepang aja. Iya, makanya kayak lebih ke mental pemain sih, karena ya mainnya juga kemarin udah membuktikan gitu kan, di babak kedua udah membuktikan kalau kita bisa gitu kan. Ya itu balik lagi ke mental gitu kan. Kalau lu Ya kalau melihat jelang laga melawan Brazil, mengutip dari pertanyaan Coach Nova juga harus lebih berani lagi ya, berani menguasai bola, terus juga jangan takut sebelum bertanding gitu, pesan dari Coach Nova jelang menghadapi Brazil. Ya terlihat seperti apa kata yang Mbak Wil bilang bahwa keberanian mental itu mempengaruhi ya Mbak permainan di lapangan gitu sih Bang. Iya, tapi kan pemain Brazil U16, U19 ini kan karirnya ada yang bagus, nanti ada yang turun ke bawah ya. Dan ke bawah itu ntar akan main di Liga 1 nih. Waduh, bisa jadi makanya dipantau ya Bang. Pemain Persija ada nih di Brazil U17 dulu. Alan Cardoso. Alan Cardoso dulu pemain Brazil timnas U17 tahun 2014. Nah, dia kalah saing kali sama pemain. Nah, dia main di Persija sekarang. Hugo Gomez pernah juga main di Brazil U17. Banyak pemain Brazil U17 yang waktu itu bagus di U17 tapi karirnya mandek malah main di Indonesia. Nah, perlu kita punya kiper keturunannya Lip, namanya Mike Rajasa, kiper FC Utrecht. Perlu nggak dia main dalam Brazil? Kalau menurut lu? Setelah kemarin si Dava kejebolan 7-0. 3 gol. Ya, dengan kehadiran kiper keturunan Mike Rajasa menurut saya harusnya bisa diberikan kesempatan ya. Apalagi mengingat kemarin sudah dikasih kesempatan kiper sebelumnya kejebolan 3 gol, dan next mungkin bisa diberikan kesempatan, apalagi ini ibarat kesempatan main di Piala Dunia jarang datang 2 kali gitu. Kapan lagi ya main di tampil dunia ya. Apalagi kan target dari PSSI pun lolos ke babak berikutnya pun nggak dibebani target ya. Nggak ada. Justru targetnya dan memikirkan untuk main lagi di Piala Dunia tahun depan lagi U17. Jadi nggak salah kalau misalnya Coach Nova melakukan rotasi-rotasi yang menurut sekiranya penting dan juga cocok lah gitu. Iya, kalau gue kemarin sempat ngobrol juga sama Ratu Tisa kan, dia cuma bilang ini tuh momen kalian main di turnamen paling tinggi di level mereka gitu. Udah paling tinggi mentok, tinggal ada lagi nih. Nikmatin aja, enjoy. Yang penting mental harus kuat gitu, jangan sampai down. Benar kata Tisa, pemain. Tapi kemarin balik lagi Will. Ini kan lawannya Brazil ya. Lu kalau jadi pemain Indonesia lawan Brazil, "Woi bro, kita besok lawan Brazil." Lu gimana? Langsung tiba-tiba realistis gitu kayaknya. Udah kena mental duluan. Udah kena mental duluan. Udah kena mental duluan
Brazil lagi 4 kali juara lagi. 4 kali juara lagi di Piala Dunia. Waduh, apalagi targetnya Bertucci lagi hari ini tahun ini ya juara kelima kayak gitu kan. Jadi waduh, ya udah sebenarnya berat sih Bang, tapi ya itu balik lagi. Terus memang kan sejak awal memang udah kayak maksudnya udah mendampingi untuk mental pemain, menekankan dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan untuk media sosial pun benar-benar di nonaktifin kayak gitu kan. Maksudnya biar pemainnya benar-benar fokus kayak gitu kan. Jadi ya emang lebih ke pemain ya fokus di pertandingan itu sih Bang, lebih ke itu doang sih sebenarnya. Tapi emang sisi latihan Nova Arianto itu menarik ya. Taktiknya tuh kita bukan mengulas Sintayong nih ya. Ibaratnya kan dari formasi kan pakai pasti 3 back. Kayak kemarin kita pakai 3-4-3. Nah, kalau seandainya bertahan jadi 5-4-1 kan, benar-benar kayak Sintayong banget. Ya, lemparan jarak jauh masih terlihat ya Bang. Ya Fabiaska, biasanya kan benar kan terlihat gitu 3. Sebenarnya kalau kemarin babak pertama main seperti babak kedua mungkin beda, berubah. Nah, pesan gue mungkin lawan Brazil nanti ya mereka tuh nggak usah mandang Brazil itu tim besar. Tetap respect ke Brazil, cuman ibaratnya lo harus kuat mental lo, ya udahlah kita harus selesaikan di pertandingan di lapangan, karena kalau lo hindarin pertandingan itu juga nggak bakal bisa kan. Nah kalau seandainya kita menurut lo ini kan saat ini kita posisi nggak, bahkan kalau bisa dibilang di peringkat 3 terbaik pun kita udah masih enggak peringkat ke 10 gue tadi bikin beritanya. Karena banyak ya 48 kontestan ya. Ada 48, jadi berarti ada 8 negara dari peringkat 3 terbaik akan lolos ke 32 besar. Nah, Indonesia ini ada peringkat ke 10 nih karena kejebolan 2 gol. Menurut lu harapannya kita lawan Brazil tuh seri atau jangan kejebolan banyak lah gimana ya? Kalau sebagai fans timnas Indonesia dan masyarakat Indonesia berharap sih menang ya, mengejutkan ya, menang berapapun itu. Harap aja bisa menang Argentina ya. Iya benar. Kemarin aja Jepang bisa ngalahin Brazil. Ya. Semoga aja bisa menang lawan timnas U17 Brazil. Siapa tahu Pak Prabowo abis kita menang Brazil libur besok ya. Wah, bisa jadi Bang. Libur nasional ya. Jadi lebih ya tapi ya realistis aja ya, nih kita menghadapi Brazil, tapi di sisi lain Brazil pun juga cukup cemas ya. Saya mau lihat kutipan pelatih Brazil sebelumnya, dia datang ke sini dengan tekanan ya, rasa cemas bahwa dengan justru tekanan juara itu bikin dia cemas. Nah makanya dia mau mengingatkan para pemainnya untuk bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan mental di lapangan seperti apa gitu, dan juga tetap respect ke lawan-lawannya seperti Zambia, Honduras dan juga Indonesia gitu. Kalau Nova tadi ngomong apa belum? Gara-gara lawan Brazil. Lawan Brazil itu lebih ke mental pemain, menekankan ke pemain untuk siap secara mental. Ya bukan nggak mungkin kita bisa ngimbangin Brazil gitu kan, ataupun menang gitu. Kalau itu lebih ke mental pemain, dia menekankan pemain. Iya sih benar. Kalau bisa dibilang ini laga ibaratnya ini level tertinggi lu main bola dah lawannya Brazil gitu kan, ibaratnya kan kapan lagi tanya kan ngomong aduh gua habis main bola nih kemarin sama Brazil kan, ibaratnya seru ngomongnya gitu, bangga kan ibaratnya. Tapi habis lawan Brazil lawan Honduras nih, menurut lu gimana Lip? Ya melawan Honduras dengan Honduras yang dibantai 7-0 ya semestinya bisa dimanfaatkan ya buat timnas U17 Indonesia untuk memberikan penampilan terbaik dan mencuri poin. Selain itu juga, selain kita memikirkan hasil, juga mengingat ini juga banyak pasti talent scouting ya Mbak. Betul. Yang mungkin bisa menjadi bahan para pemain untuk unjuk gigi ya, menjadi bisa unjuk gigi para pemain ya, barangkali tahun depan atau tahun berikutnya bisa tampil di negara-negara level liga bagus lah di luar negeri. Iya, kemarin alumni Liga Piala Dunia 2003 kan alumni ada yang main gabung ke Chelsea, gabung ke City, Barcelona kan. Menarik, kita tahu di sini si siapa namanya tuh? Jahabi Goli pindah dari Persija ke mana nih? Kira-kira? Kayaknya ke MU kan. Waduh, gantiin Garnacho gitu ya? Bisa jadi Bang. Waduh, kalau lu lawan kita fokus dulu lah ya Brazil lah. Tapi kan kita harus juga 3 hari kemudian akan lawan Honduras. Yakin nggak sih lo lawan Honduras? Yakin aja lo. Yakin ya? Yakin aja, udah yakin. Yakin lah, masa nggak bisa gitu aja, udah yakin. Yakin sih lebih ke nggak tahu ya Bang, karena mungkin harapan masyarakat juga nggak tinggi, lebih ke lihat pemain timnas tuh mainnya asik dan lain sebagainya gitu kan. Bahkan kemarin ketika di IG timnas pun isinya positif semua gitu. Komentar ya. Dan juga kemarin abis laga dikasih bunga juga ya pas ya abis laga tuh. Ulang tahun kan Nip? Ya sekalian ulang tahun. Iya, ulang tahun. Jadi kayaknya emang masyarakat Indonesia juga mendukung bener-bener kayak ya ini salah pemain-pemain ini bakal jadi masa depan Indonesia gitu kan, masa depan pemain-pemain Indonesia. Jadi
kayaknya ya aku optimis aja sih Bang. Optimis bakal bisa lah lawan Honduras. Bisa ya, seenggaknya gue sih pengennya lawan Brazil seri lah. Mau 0-0 bertahan, semua 11 pemain bertahan tuh. Akhir bus ya. Bang. Akhir bus gak apa-apa lah ibaratnya, yang penting seri lawan Honduras menang. Karena menurut gue kalau kita dapat 4 poin, peluang untuk lolos ke babak 32 besar sesuai target Nova Arianto bisa tercapai. Gitu. Mungkin lo ada pesan kali buat netizen nih supaya nggak serang pemain. Ya bagi para netizen ya ini masih muda ya, pemain para masih perlu berkembang dan tetap harus didukung ya, jangan dicaci maki walaupun permainan seperti apa, mereka masih punya waktu untuk berkembang dan juga memberikan untuk sumbangsi ke Indonesia. Jadi jangan dibully lah, kasihan masih muda gitu. Kalau lu Sama aja sih, maksudnya lebih ke dukung aja gitu kan, ya itu lebih ini para pemain masa depan gitu kan, ya jaga-jagalah mental pemain juga kayak gitu kan. Perjalanan mereka masih panjang gitu kan, masih banyak target-target juga. Habis ini kan harapannya juga main di Piala Dunia lagi gitu kan, jadi mereka setidaknya bisa jadi contoh buat yang ke bawah juga sih. ya semoga dari 17 mereka prepare buat Piala Dunia U20. Iya. Sementara PSSI fokus lagi ngorbitin Garuda United U18 di main di EPA biar tampil di Piala Piala Dunia U17 2026 ya, tetap di Qatar juga ya. Nah, berarti buat teman-teman supporter nih, kritiknya hanya ke timnas senior aja. Iya, maksudnya jangan ke Jahabi Goli dan ke Matthew Bakar, Putu Panji, jangan. Kalau mau kritik ke PSSI benar. Maksud gua mereka tuh masih muda, masih depannya masih cemerlang, dengan didukung penuh oleh teman-teman semua. Mungkin sekian pembahasan dari gua Alip sama Wila tentang timnas U17 Indonesia yang masih berpeluang untuk lolos ke babak 32 besar dan mencetak sejarah untuk pertama kalinya jika benar-benar lolos ke Piala Dunia U17 dan memasuki babak 32 besar. Sekian pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan selanjutnya di ruang redaksi Bola Sport. Kita akan membahas beberapa isu-isu sepak bola nasional atau sepak bola internasional atau nasional buat kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.